Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan kita dan mengangkat martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Ali Imran ayat 120, halaman 65. Ali Imran ayat 120. Kita bahas tadinya dulu ifa hakiki, ya. Nun mati ketemu ta secara terpisah. Tam, mim mati bertemu dengan sin dalam satu kata. Jadi mimnya dibaca sepintas saja, tidak dibaca idhar syafawi gitu. Karena dalam satu kata. Jadi tamsas, nggak usah tam, nggak begitu. Tamsaskum. Nah, kalau yang ini idhar syafawi. Karena mim mati ketemu hanya secara terpisah. Hasanatun ifakiki tasu hamzah gelatoh itu huruf hamzah yang sukun yang mati di tengah-tengah kata, jadi dibacanya dihentakan. Penulisan hamzah di atas wawu karena sebelumnya itu huruf sin berharokat domah. Hum idhar syafawi. Wa ing ifa hakiki. Tusib qalqalah sugro. Ba sukun di tengah-tengah kata. Jadi membacanya dipantulkan secara ringan. Kum idhar syafawi. Ini kelihatan nih Pak. Kalau yang tadi ingtam sas, nah itu mim mati ketemu sinnya dalam satu kata. Ingtam sas. Jadi mimnya dibaca sepintas. Kalau yang ini mim sukun bertemu sin secara terpisah. Jadi dibacanya idhar, ya, jelas di bibir. Idhar syafawi. Kum, nah itu. Sayyi'atui idgham bigunna, dematain ketemu ya. Rohu mantabi wawu biha mantabi alif. Wa ing ifa hakiki tasbiru mantabi wawu wa tattaku mantabi wawu la mantabi alif yadurrukum idhar syafawi. Kai madlain kaiduhum idhar syafawi. Syai'a man iwad itu ada wakaf kili, tanda berhenti boleh
berhenti, boleh bersambung, tapi bagusnya berhenti itu. Jadi ketika berhenti dibaca mad iwad syai'a, panjang 2 ketukan. Inna guna nallah tafhim. Lafaz Allah didahului fathah, jadi dibaca tebal. Bima madhabi alif ya malu madhabi wawu muhiyat. Di satu sisi ini sebagai mad tabi'i, di mad ari disukun, di sisi lain sebagai qalqalah kubro ini. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita orang-orang yang beriman agar jangan sampai kita orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir, menjadikan orang-orang fasik sebagai bitonah gitu, sebagai sahabat ya, sebagai teman setia, sebagai kawan, sebagai kepercayaan, apalagi sebagai pemimpin gitu. Namun tentu ini jangan disalahpahami Pak ya. Dalam arti kan para ulama mengatakan jangan menjadikan mereka sebagai teman setia, orang kepercayaan gitu. Artinya kalau teman biasa ya, tidak mengapa gitu. Artinya kalau mereka itu sebatas kenal tidak mengapa. Yang dilarang itu menjadikan mereka sebagai teman setia, sebagai orang kepercayaan gitu Pak. Jadi bukan berarti kita harus memusuhi mereka. Selama mereka tidak memusuhi kita, ya kita tidak boleh memusuhi mereka. Kalau mereka bukan kafir harbi, kafir yang memerangi kita, ya kita tidak boleh memerangi mereka. Nah, cuman sekalipun mereka tidak memerangi kita orang beriman, kita jangan menjadikan mereka teman setia, orang kepercayaan, sahabat dekat. Nah, itu. Apalagi orang yang menjadi yang mengendalikan urusan-urusan kita. Ya posisikanlah mereka sebagai orang biasa di sisi kita itu Pak. Mencek bahasa ini mah ya kenalnya kenal biasa saja. Dan Allah pun sudah memberikan beberapa alasan gitu. Kenapa kita dilarang menjadikan mereka sebagai bitonah gitu. Pertama, mereka selalu berusaha untuk menimbulkan kemadharatan. Yang kedua, mereka sangat menginginkan musibah-musibah malapetaka menimpa kita. Kemudian yang ketiga, seringkali nampak dari perkataan mereka itu begitu membenci kita, umat Islam itu. Yang keempat, Allah mengingatkan kita bahwa mereka itu ketika bertemu kita mengatakan beriman, tetapi ketika bertemu dengan teman-teman mereka, mereka pun kembali kepada kekufuran. Nah, maka di ayat yang ke-20 ini nih Allah melanjutkan kembali. Kenapa kok orang-orang beriman itu dilarang menjadikan mereka sebagai bitonah itu? Jika tamsaskum, masa ya musuh menyentuh, mengenai, menimpa kum kalian. Nikum itu domir
kata ganti untuk alladzina amanu. Jadi apabila mengenai kalian wahai orang-orang yang beriman, hasanatun, hasanah, kebaikan, kemenangan, kenikmatan. Ini kan ayat ini berbicara dalam ini ketika di Madinah, yaitu ketika orang-orang yang beriman ya, Rasulullah dan para sahabat itu mendapatkan kemenangan dalam berbagai hal, terutama dalam perang Badar. Tasukhum, mereka itu bersedih hati, mereka itu asu itu dekat dengan sayyi'ah gitu. Mereka itu muncul tabiat buruknya itu. Mereka bersedih hati, mereka murka, mereka tidak senang gitu. Jadi kalau melihat orang-orang beriman mendapatkan hasanah, apakah itu berupa kemenangan-kemenangan yang sifatnya duniawi ataupun kemenangan-kemenangan yang berkaitan dengan agama, kemajuan-kemajuan yang berkaitan dengan agama, mereka orang-orang kafir itu tidak senang, tidak senang. Wa in, dan jika tusibhum, tusibkum, asoba itu sama Pak, mengenai. Cuman kalau tadi masaya musuh itu biasanya berkonotasi positif, yang mengenainya itu sesuatu yang baik. Tapi kalau asoba tusib, itu yang mengenainya itu sesuatu yang tidak baik, musibah. Jadi tusib, musibah itu kata dasarnya itu asoba yusibu. Di wa ing tusibkum, dan jika mengenai kalian wahai orang-orang yang beriman, sayyi'ah, keburukan-keburukan. Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, ditimpa kekalahan, ditimpa kecelakaan, ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan, yaprahu, mereka orang-orang kafir itu senang, mereka bergembira, mereka bertepuk tangan, mereka bersorak-sorai biha, hanya itu domir untuk sayyi'ah, bisayyi'ah gitu, dengan keburukan-keburukan yang menimpa kalian. Nah ini Al-Quran mengabarkan seperti itu, dan kita harus yakin pasti benar apa yang dikabarkan oleh Al-Quran itu. Bahkan nih Pak, dalam pepatah Arab mengatakan begini Pak, jika dalam ayat sebelumnya kan kita dikatakan jangan mengambil mereka sebagai bitonah, sebagai teman setia. Karena kan kalau orang sudah menjadi sahabat, teman setia, itu kan akan mudah membocorkan rahasia. Akan mudah membocorkan rahasia Pak. Padahal dalam pepatah dikatakan janganlah kalian membocorkan rahasia sekalipun kepada sahabat kalian, karena boleh jadi suatu hari sahabat kalian itu akan menjadi musuh kalian gitu Pak. Itu Pak, boleh jadi suatu hari apa yang hari ini menjadi sahabat itu tidak jadi sahabat lagi. Nah ketika tidak jadi sahabat lagi, semua rahasia yang dulu disimpan bersama,
ditutupi bersama, itu akan dibongkar, Pak. Ya, jangankan sahabat itu, Pak. Orang itu suami istri kalau cerai itu kan semua keburukannya dibongkar. Baheula teh si eta teh gitu. Eta padahal kan suami istri asalnya gitu. Nah, jadi kepada sahabat sekalipun sama-sama orang beriman, yang namanya keburukan kan Allah sudah menutupi, bagusnya ditutupi saja gitu. Terlebih-lebih kepada orang-orang yang berbeda agama. Nah, seringkali banyaklah ada umat Islam itu sekalipun kepada orang luar Islam itu mereka mencari-cari membeberkan rahasia-rahasia umat Islam. Nah, tetapi Allah memberikan kabar gembira nih kepada orang beriman. Wa in, dan jika tasbiru, kalian bersabar. Bagaimana bentuk sabarnya itu? Gitu. Kan kalau bicara sabar itu ada 3 tingkatan, Pak. Pertama, sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang sifatnya duniawi. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. 3, sabar dalam melakukan ketaatan. Nah, di sini sabar dalam menjauhi kemaksiatannya itu apa gitu? Orang beriman itu harus sabar itu, Pak. Menyikapi orang-orang kafir itu harus sabar. Dalam arti sabar itu lain cicing. Sabar itu adalah sabar yang benar, Pak ya. Itu sabar yang dibarengi dengan ikhtiar yang benar gitu. Ketika nih umat Islam itu berada dalam kondisi lemah, itu kan pasti ada tekanan-tekanan dari orang kafir. Kalau tidak sabar, ya sudahlah, saya bergabung saja gitu, biar selamat, kan gitu, Pak. Ketika umat Islam itu dalam kondisi katakanlah jumlahnya sedikit, itu kan pasti ada tekanan-tekanan, ancaman-ancaman. Nah, banyak umat Islam itu yang ingin meraih kemenangan dengan cara yang instan, Pak. Dengan cara yang instan. Sekalipun mereka itu harus bekerja sama dengan orang-orang kafir terkait persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan ukhrawi. Kalau pure masalah duniawi, Pak, pure nih, Pak, dalam masalah duniawi, dalam batas-batas tertentu boleh. Tapi kalau sebuah permasalahan itu ada kaitannya dengan masalah agama, masalah akhirat, nah, mestinya umat Islam itu menahan diri, Pak. Seharusnya umat Islam itu menahan diri. Dan kalau umat Islam pada sabar, insya Allah itu kemenangan-kemenangan itu akan didapat, kesejahteraan, kemakmuran akan didapat. Banyak kan orang negara-negara Muslim yang siap hidup mandiri, Pak, tidak mau bekerja sama dengan negara-negara yang notabene kafir, sukses juga kan, makmur juga itu. Darussalam mungkin itu maju itu kan. Nah, jadi Allah memberikan kabar gembira nih, wa ing tasbiru, jika kalian itu bersabar. Tentu sabarnya itu sabar yang benar, sabar yang tidak dibarengi dengan usaha dan ikhtiar yang benar. Orang sakit nih, Pak, harus sabar. Sabarnya orang sakit itu berikhtiar. Kalau orang sakit diem tidak berobat, itu bukan sabar, putus asa namanya, males.
Atau orang sakit berobatnya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, itu tidak sabar. Jadi berikhtiar, berdoa, tapi berikhtiarnya dengan cara yang benar. Makanya diikuti nih, watattaqu. Kemudian kalian pun bertakwa, atau dan kalian pun bertakwa. Ini kunci Pak nih, kunci untuk menjadikan umat Islam ini bermartabat, umat Islam ini terhormat, umat Islam ini meraih kemenangan-kemenangan. Itu kuncinya dua, walaupun yang dua ini harus dijelaskan lebih dalam lagi. Pertama adalah bersabar, yang kedua adalah bertakwa. Jadi umat Islam itu harus takut itu ketika menjadikan orang-orang kafir sebagai bitona. Pada saat orang beriman menjadikan orang kafir sebagai bitona, itu sebuah pertanda dia itu tidak bertakwa, Pak. Sebuah pertanda dia itu tidak bersabar. Nah, kalau dua hal ini diindahkan nih, ini kan dua konsep besar yang Allah tawarkan kepada kita. Satu sabar, dua bertakwa. Apa janji Allah? La yadurrukum. La tidak akan, yadurru memadaratkan, kum kalian wahai orang-orang yang beriman. Apa? Kaidu, tipu daya, tipu muslihat, strategi busuk gitu Pak. Hum, mereka orang-orang kafir, sayan, sedikit pun gitu Pak. Jadi orang beriman jangan takut gitu. Orang beriman jangan menyerah gitu. Orang beriman tong apes meer gitu Pak. Orang beriman itu harus teguh, harus punya pendirian. Orang beriman itu harus bersabar dan bertakwa. Janji Allah itu akan diraih itu. Seperti diraihnya janji-janji Allah di zaman Rasulullah itu Pak. Banyak kan umat Islam di Madinah Pak, di zaman Rasulullah, dari sisi ekonomi maju Pak. Banyak kan orang berdatangan dari berbagai pelosok negeri ke Madinah. Otomatis Pak, kalau banyak orang dari luar, kalau hari ini namanya barangkali apa ya, wisatawan Pak. Cuman bedana lamun wisatawan ayeuna marek arulin gitu. Dulu mah wisatawan dari berbagai negara teh untuk menemui Rasulullah Pak. Cuman di situ ada ekonomi, di situ ada, pasti ada itu. Kemenangan di mana umat Islam itu menjadi umat yang dihormati, disegani, dimuliakan. Itu karena bersabar dan bertakwa itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima, terhadap apa, ya'maluna, yang mereka perbuat, muhit, itu maha meliputi. Jadi begini nih, ketika orang beriman itu bersabar dan bertakwa, kita harus yakin bahwa Allah itu dat yang meliputi kita, meliput gini Pak. Itu istilah itu sudah populer di kalangan kita. Gini, wartawan, jurnalis itu kan meliput itu. Itu manusia yang meliput itu. Ini mah yang meliput itu Allah sebagai Al-Muhit. Maka tidak ada satupun rahasia, tidak ada satupun berita, tidak ada satupun kejadian yang tidak terliput oleh Allah. Kalau orang beriman itu betul-betul bersabar dan bertakwa, itu kan diliput oleh Allah. Maka janji Allah itu bahwa Allah tidak akan memadaratkan orang beriman, pasti tercapai itu Pak. Cuman kan kadang yang namanya janji
Allah itu diraih kadang Pak tidak hari ini itu. Bersabar bertakwanya hari ini mungkin janjinya didapat minggu depan gitu Pak. Mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Dan penyebab orang itu gagal, kalah itu tidak bersabar, tidak bertakwa Pak. Penyebabnya itu orang kalau enggak sabar ketika sakit susah untuk sembuh Pak, susah. Orang nih meniti karir kalau tidak sabar bisa jadi dia malah tidak mau bekerja Pak. Orang buka usaha kalau tidak sabar bisa jadi dia malah mau berhenti. Karena kan dalam berbagai hal itu pasti ada tantangan itu Pak yang harus diatasi itu. Apalagi dalam mendakwahkan agama Allah, wah, kesabarannya itu harus ekstra, harus luar biasa. Ayat 121. Wa'id dan ingatlah godauta. Gida itu kan al-gida itu makan pagi. Jadi godauta itu taknya itu anta itu Pak, kembali kepada Rasulullah. Dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad, kata Allah, berangkat di pagi hari itu min ahlika, dari keluargamu, tubawi'u, untuk mengatur, untuk menempatkan al-mu'minina, orang-orang beriman, maqaida, pada tempat-tempat yang strategi tentunya Pak, lil qitali, untuk berperang. Jadi ini ayat ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Pak. Pada saat mau berangkat ke perang Uhud itu, Rasulullah ini perlu ditiru nih Pak oleh kita nih. Wajib ditiru. Di hari Jumat beliau itu berangkat itu sebagai seorang pemimpin, seorang nabi, seorang panglima. Itu berangkat meninggalkan keluarganya. Dalam sejarah dikatakan meninggalkan Siti Aisyah. Untuk apa beliau berangkat di pagi hari? Untuk mengatur strategi barisan orang-orang beriman. Si A ditempatkan di mana, si B ditempatkan di mana, si C di mana, gitu Pak. Siapa orang-orang yang bertugas menjadi pasukan pemanah, siapa pasukan yang bertugas menjadi pasukan berkuda, itu Pak. Itu diatur strateginya oleh Rasulullah, dan itu menunjukkan kecerdasan Rasulullah dalam berperang, itu Pak. Ini kalau diterapkan untuk kita nih Pak hari ini, jangan muluk-muluk ke perang lah, jangan jauh-jauh ke situ. Ada beberapa isyarat nih Pak. Kalau kita itu ingin menang gitu, atau yang mesti dilakukan oleh kita dalam menyelesaikan persoalan itu, satu nih, godauta, kita harus melakukan sesuatu itu Pak, itu dengan giat Pak, disiplin, harus disiplin. Orang sukses itu orang yang disiplin Pak. Orang maju itu orang yang disiplin. Seperti disiplinnya Rasulullah, beliau berangkat ke Uhud itu di pagi hari itu Pak, pagi hari. Jadi lain kakarek kuniang gitunya, bari kuliah jam 8, lain gitu. Godauta itu waktu subuh itu. Jadi Jumat subuh itu Rasulullah sudah berangkat itu. Itu kan memberikan sebuah isyarat pentingnya hidup itu berdisiplin. Kemudian yang kedua, ada kalanya untuk meraih kesuksesan, kemenangan, itu kita perlu meninggalkan sementara kenikmatan, kesenangan.
Jadi Rasulullah itu kan sebagai manusia biasa tentu senang berkumpul dengan keluarga itu Pak. Tapi karena melihat ada sebuah persoalan yang sangat besar, ya beliau tinggalkan sementara Pak. Beliau tinggalkan sementara. Yang tentu saja ketika meninggalkannya itu beliau kan berizin Pak. Izin dulu kepada Siti Aisyah, kepada keluarga. Itu yang ketiga Pak, pentingnya berizin. Ketika kita melakukan sesuatu, pentingnya kita meminta doa itu Pak. Ketika akan melakukan sesuatu itu. Kemudian yang keempat, sesuatu yang kita lakukan atau yang ingin kita capai itu perlu strategi Pak. Menjaman ayeuna istilahnya perlu manajemen gitu, perlu dimanage. Jadi Rasulullah ketika akan perang Uhud itu memanage, mengatur strategi di mana ditempatkannya sahabat ini yang tentu sesuai dengan keahlian mereka para sahabat. Nah kita pun dalam menyelesaikan persoalan-persoalan perlu dimanage Pak. Jadi perlu ada asumsi-asumsi awal nih. Bahkan perlu plan A, plan B, plan C. Kalau ini gagal, bagaimana nih plan B-nya? Kalau B gagal, bagaimana C-nya? Kan begitu. Wah luar biasa Pak. Al-Quran itu mengajarkan kita itu luar biasa. Asal kita mampu saja mengungkap rahasia-rahasia yang dikandung dalam Al-Quran itu. Wallahu, dan Allah itu sami'un, maha mendengar, alimun, maha melihat. Satu ayat lagi nih Pak. Ingatlah. Sebetulnya yang lebih harus mengingat itu kita Pak. Tadi kita diajak oleh Allah untuk mengingat Rasulullah itu berangkat di pagi hari, subuh-subuh hari Jumat. Itu menunjukkan disiplin. Yang kedua, Rasulullah meninggalkan keluarga sementara. Ketiga, Rasulullah berizin. Keempat, Rasulullah mengatur strategi. Nah itu semua itu harus diingat oleh kita itu Pak. Dipelajari kemudian diterapkan dalam kehidupan gitu ya. Satu dua nih, ingat juga nih, ingatlah hammat hamiyah itu keinginan, bercita-cita. Ingatlah ketika berkeinginan, siapa to'ifatani, dua to'ifah, dua kelompok kecil, minkum, dari kalian, angtab salah, untuk mengundurkan diri, mengurungkan niat. Jadi kalau kita lihat nih Pak dalam asbabun nuzulnya, ketika Rasulullah memberangkatkan pasukan ke medan Uhud dengan berjumlah 1000 orang gitu. Itu kan di perjalanan Pak, di perjalanan orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, mereka membelot itu Pak sebanyak 300 orang gitu. Jadi karena melihat musuh begitu besar Pak, persiapan mereka begitu lengkap, orang-orang yang dalam hatinya ada kemunafikan mengurungkan niat untuk pergi ke medan perang, ke medan Uhud. Padahal Rasulullah itu tadi hari Jumat di waktu subuh itu sudah pergi meninggalkan keluarganya demi untuk mengatur strategi pergi ke medan Uhud. Lamun cek urang nya atuh si orang munafik teh rada mikir gitu tah. Ngan moal malalikir mudahnya gitu. Eta Rasul sampai meninggalkan keluarganya subuh-subuh demi untuk kemenangan Islam. Eta si Abdullah bin Ubay teh
malah mempengaruhi orang-orang munafik yang lain untuk mengurungkan niatnya. Sebanyak 300 orang terbujuk oleh rayuan munafiknya Abdullah bin Ubay. Nah, ketika 300 orang itu mengundurkan diri, ada 2 kelompok yang akan ikutnya, berkeinginan ikut mengundurkan diri. Kalau baca dalam kisahnya itu satu suku dari suku Khazraj. Kan suku Khazraj itu banyak suku Pak di bawahnya itu. Orang-orang Khazraj itu banyak suku. Itu Bani Salamah dari suku Khazraj. Kemudian Bani Harisah dari suku Aus. Itu kan 2 suku di Madinah yang sangat besar itu. Nah, Bani Salamah dan Bani Harisah itu melihat 300 orang dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul mengundurkan diri, mereka pun ingin ikut mengundurkan diri. Tergoda lah Pak, terbujuk gitu. Mentalnya jadi turun gitu Pak. Nah, itu bahayanya Pak kalau dalam sebuah perjuangan ada orang munafik itu akan menggembosi, mematahkan semangat orang yang semula bersemangat. Nah, makanya nih seorang sahabat yang namanya Jabir Pak. Jabir yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari itu. Menurut Jabir, ayat ini turun terkait dengan orang-orang Ansor Pak, dari suku Aus dan Khazraj. Dan saya sangat tidak menginginkan kalimat ini diturunkan oleh Allah itu. Kenapa Jabir sampai mengatakan sangat tidak menginginkan diturunkan oleh Allah? Karena ini berbicara tentang celah orang-orang Bani Salamah dan Bani Haris. Tetapi untungnya Allah menyebutkan dalam kalimat berikutnya nih, wallahu, dan Allah itu waliyuhuma. Allah itu wali, Allah itu pelindung, Allah itu penolong keduanya, baik untuk Bani Harisah ataupun Bani Salamah. Nah, menurut Jabir diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, wallahu waliyuhuma, kalimat itu menunjukkan bahwa Bani Haris dan Bani Salamah itu tidak jadi mengikuti kelompok orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Cuman sempat berkeinginan gitu Pak. Tapi mereka tidak jadi mengikuti. Mereka mengurungkan niatnya. Nah, karena muncul kalimat wallahu waliyuhuma. Jadi berangkatlah tuh ke medan Uhud itu sebanyak 700 orang. Wa 'alallahi, dan terhadap Allah lah falyatawakkali, hendaklah bertawakal al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Nah, ini merupakan sebuah isyarat begini Pak. Jadi dalam sebuah perjuangan, yang namanya perjuangan Pak, di situ pasti ada bukan hanya tantangan, ada rintangan, ada hambatan gitu Pak. Kadang berat gitu. Ada orang-orang yang mempengaruhi kita untuk mundur dari perjuangan. Itu kan perlu kesabaran, perlu ketakwaan gitu Pak. Perlu kesabaran, ketakwaan, bahkan perlu untuk bertawakal kepada Allah. Nah, orang-orang yang tidak bersabar, tidak bertakwa, tidak bertawakal, pasti akan mundur Pak. Mundur dari perjuangan itu. Dia tidak mau berjuang, dia tidak mau berkorban, ya otomatis tidak akan meraih kemenangan-kemenangan. Kemenangan tidak akan didapat. Dan ini Pak nih, ini ayat ini kalau diterapkan dalam kehidupan Pak, diterapkan dalam kehidupan nih, kita betul-betul nih memegang 3 prinsip aja nih: bersabar, bertakwa, bertawakal. Insya Allah semua cita-cita itu akan tercapai Pak.
semua keinginan itu akan tercapai. Tentu dengan sabar yang sebenarnya maksimal, Pak. Dengan ketakwaan yang maksimal, dengan tawakal yang maksimal. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.